Kalian harus tahu nih, dalam film Apocalypto, hampir seluruh pemerannya adalah aktor non-profesional, bahkan beberapa di antaranya baru pertama kali berakting. Sutradara Mel Gibson sengaja mencari penduduk asli dari Meksiko dan Amerika Tengah agar film ini terasa benar-benar otentik dan nyata. Totalitasnya gak cuma sampai di situ, Rudy Youngblood, pemeran utama yang jadi Jaguar Paw, juga ngelakuin semua adegan berbahaya tanpa pemeran pengganti. Bayangin aja, mulai dari lari telanjang kaki di hutan, lompat dari air terjun, sampai dikejar oleh Jaguar beneran. Yang paling gila, ada satu adegan di mana Jaguar itu kelihatan agresif nih dan mengejar Rudy di luar skenario. Untungnya dia bisa kabur tanpa cedera, dan yang menarik, adegan itu malah dimasukkan ke film karena justru kelihatan lebih dramatis. Mel Gibson benar-benar pengen semua adegan terasa hidup, makanya dia menghindari CGI dan lebih memilih ngambil semuanya secara nyata nih. Bahkan film ini juga pakai bahasa Maya asli dari suku Yucatec dan proses syutingnya sendiri juga dilakukan langsung di hutan liar Meksiko tanpa fasilitas modern dan tanpa green screen. Jadi semua yang kalian lihat nih di film tersebut beneran nyata, mulai dari hutan yang lebat, desa suku Maya, sampai aksi kejar-kejaran brutal. Kalian harus tahu nih, di balik film horor legendaris Poltergeist tahun 1982, ada sebuah rahasia mengerikan yang bikin film ini dikenal sebagai salah satu film paling terkutuk sepanjang masa. Salah satu adegan paling ikoniknya adalah ketika Joe Beth Williams berendam di kolam renang, dikelilingi kerangka yang mengapung di sekitarnya. Sekilas, itu cuma properti biasa, tapi kenyataannya jauh lebih menyeramkan. Karena ternyata, kerangka yang digunakan di adegan itu bukan properti buatan, melainkan kerangka manusia asli yang dibeli tim special effect dari perusahaan medis. Alasannya sederhana, karena harga kerangka asli justru lebih murah daripada membuat tiruannya. Yang bikin makin merinding, Joe Beth Williams sama sekali nggak tahu nih kalau dirinya berenang bareng tulang belulang manusia sungguhan. Dia bahkan syuting adegan itu selama 5 hari penuh. Baru bertahun-tahun kemudian, dia sadar kalau semua kerangka itu nyata. Dari sini lahirlah teori kutukan dari film Poltergeist. Banyak orang yang percaya kalau penggunaan kerangka asli tadi menjadi pemicu serangkaian tragedi yang menimpa para pemainnya. Mulai dari Dominic Don yang meninggal dicekik mantan pacarnya di tahun 1982, Heather O'Rourke yang tewas karena komplikasi saat masih kecil, Julian Beck yang wafat karena kanker, hingga Will Sampson dan Lou Perryman yang juga pergi dengan cara mengenaskan. Nah, semua kematian itu bikin publik percaya nih kalau Poltergeist bukan sekedar film horor, tapi juga film yang benar-benar terkutuk. Kalian harus tahu nih, saking dalamnya kebencian Israel sama Palestine, sampai-sampai film aja masih kena masalah. Ironis banget, ada film buatan sutradara Israel, tapi malah dianggap musuh oleh pemerintahnya sendiri. Judulnya The Sea, yang ceritain anak Palestine umur 12 tahun yang cuma pengen lihat laut buat pertama kalinya. Film ini sebenarnya menang besar di ajang film nasional Israel, bahkan aktornya bocah 13 tahun bernama Muhammad Ghazawi langsung nyabet penghargaan aktor terbaik. Tapi keberhasilan itu justru bikin Menteri Kebudayaan Israel marah-marah nih. Dia bilang penghargaan ini merupakan tamparan buat rakyat Israel dan malah ngancem bakal menutup pendanaan ajang film nasional itu tahun depan. Gila gak sih? Padahal pesan filmnya jelas banget nih, setiap anak berhak hidup damai, bermimpi, dan gak harus tumbuh di tengah perang. Tapi yang ada malah ditolak mentah-mentah sama pemerintahnya sendiri. Selain berita yang membanggongkan itu, di belahan dunia lain, suara dukungan untuk Palestine makin keras terdengar. Dari Eropa sampai Hollywood, makin banyak suara yang berdiri buat Palestine. Aktor-aktor besar kayak Cillian Murphy, Benedict Wong, sampai Joaquin Phoenix kompak bikin video dukungan kemanusiaan nih, tepat sebelum konser amal Together for Palestine di London. Konser ini jadi aksi solidaritas terbesar di Inggris buat Gaza, dan semua hasilnya bakal langsung dipakai bantu pendidikan dan medis di sana. Jadi kalau ada yang bilang dunia diem aja soal negara Palestine, jelas itu salah besar nih. Dari panggung film sampai panggung musik, pesannya sama. Anak-anak tetaplah anak-anak. Dia punya hak buat damai, tanpa perang, tanpa rasa takut, dan perang gak akan pernah bisa jadi jawaban. Kalian harus tahu nih, film Titanic tahun 1997 bukan cuma kisah nyata atau soal kisah cinta Jack dan Rose, tapi juga menjadi salah satu produksi paling gila dalam sejarah perfilman. James Cameron benar-benar ambisius waktu bikin film ini. Pertama, dia sampai bikin replika kapal Titanic sebesar 90% dari ukuran kapal aslinya di Baja Meksiko. Kapal raksasa ini dipasang di dermaga buatan khusus, lengkap sama detail interior megah kayak tangga utama, ruang makan kelas 1, sampai kabin penumpang. Semua dibuat semirip mungkin dengan kapal aslinya. Lalu, buat adegan kapal tenggelam, mereka syuting di tangki raksasa berisi sekitar 17 juta galon air. Jadi meskipun terlihat seperti laut lepas, air yang digunakan sebenarnya adalah air tawar di kolam buatan. Tujuannya adalah untuk memberikan kendali penuh nih pada sutradara, baik dari segi pencahayaan, keamanan aktor, maupun efek gelombang yang dibutuhkan untuk syuting. Yang bikin makin gokil, beberapa set interior kapal dibikin khusus nih agar bisa dimasukkan air beneran lewat pipa-pipa raksasa. Jadi pas kalian lihat nih di filmnya, adegan lorong kebanjiran dan penumpang panik itu bukan CGI ya, tapi beneran air yang mengalir deras ke dalam set. Bahkan ada bagian kapal raksasa yang bisa dimiringin lebih dari 45 derajat, bikin para aktor beneran jatuh ke air. Tapi biar aman, semua bagian set kayak lantai, railing, sampai perabotan dilapisi bahan karet khusus nih. Jadi pas adegan penumpang kebanting ke dinding atau jatuh nabrak kursi,
sih emang kelihatannya brutal banget di layar nih, padahal udah ada trik biar mereka nggak cedera. Selain replika besar, Cameron juga punya miniatur super detail buat beberapa adegan kapal tenggelam. Miniatur itu difilmkan dengan trik kamera agar kelihatan kayak kapal beneran. Nah, sisanya dilengkapi dengan CGI, terutama buat nunjukin ribuan penumpang di kapal dan detail-detail kecil yang nggak mungkin bisa dilakukan. Uniknya lagi, James Cameron sendiri sampai turun langsung nih ke dasar laut buat nyelam ke bangkai asli Titanic. Dari situlah dia ngumpulin semua referensi detail interior dan eksterior kapal supaya filmnya akurat banget secara visual. Bisa dibilang Titanic ini bukan cuma film drama tapi juga proyek riset arkeologi maritim. Gak heran produksi film ini jadi salah satu yang termahal di zamannya, lebih dari 200 juta dolar. Tapi semua kerja keras itu kebayar banget nih, karena hasil akhirnya bikin Titanic kelihatan nyata banget sampai orang mikir beneran syuting di laut asli. Dan terbukti, Titanic jadi salah satu film paling legendaris sepanjang masa, bahkan pernah jadi film dengan pendapatan tertinggi di dunia. Kalian harus tahu nih, di balik kisah romantis Beauty and the Beast garapan Disney, ternyata ada sisi gelap yang jarang orang sadari. Sekilas ceritanya terlihat indah, Bella, gadis cantik dan baik hati, terpaksa tinggal di kastil milik si buruk rupa. Awalnya penuh kebencian dan pertengkaran, tapi lama-kelamaan keduanya saling jatuh cinta dan akhirnya hidup bahagia bersama. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, hubungannya jauh dari kata romantis. Bayangin aja, Bella dikurung di kastil asing, jauh dari keluarganya oleh sosok yang menakutkan. Banyak yang menilai tindakan si buruk rupa ini bukanlah romantis, melainkan penculikan. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi sampai hubungan mereka terasa toksik. Namun seiring berjalannya waktu, Bella mulai terbiasa melihat sisi lembut di balik monster tersebut dan perlahan luluh. Pada akhirnya, ia justru jatuh cinta dan menikahi si buruk rupa. Nah, disinilah muncullah tasviran gelapnya nih. Sifat Bella ini mirip dengan fenomena psikologis yang disebut Stockholm Syndrome, kondisi di mana korban penculikan justru merasa simpati, empati, bahkan cinta terhadap penculiknya.